Baik anak-anak, sekarang coba dibuka buku PADB halaman 38 ya. Ustaz tulis ya. Halaman 38. Ya, halaman 38. Sudah? Baik. Ustaz akan baca terlebih dahulu ya pembukaannya halaman 38. Di sini kita akan membahas yaitu sifat ya, makna Asmaul Husna yaitu Al-Qudus dan As-Salam. Ya, ini dua Asmaul Husna. Nanti akan kita bahas tentang apa itu artinya dan penjabarannya. Baik, anak-anak. Halaman 38 Ustaz akan baca terlebih dahulu ya. Sebuah televisi sedang mengabarkan terjadinya bencana longsor di sebuah desa di Jawa Barat. Bencana ini terjadi di siang hari dan tidak ada korban jiwa. Walaupun rumah-rumah menjadi hancur berantakan karena tertimbun tanah, para penduduk merasa sangat bersyukur karena mereka semuanya selamat. Tahukah kamu siapa yang menghendaki dan menjadikan mereka semua selamat? Allah lah yang maha menyelamatkan. Karena Allah memiliki nama As-Salam, yang artinya Allah memberi keselamatan. Karenanya kita harus selalu memohon keselamatan kepada Allah di mana saja kita berada. Asmaul As-Salam adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki Allah. Tahukah kamu Asmaul Husna? Jika belum tahu, ayo kita pelajari bersama. Ya. Yang pertama yaitu Al-Qudus ya. Perlu diingat dulu yaitu Asmaul Husna yaitu adalah nama-nama Allah, nama-nama yang baik ya. Jadi semuanya itu ada 99. Seperti yang kita baca setiap hari ketika fresh morning, dari mulai Al-Ghafuru ya sampai Ar-Raqibu, itu adalah 10 ya dari 99 Asmaul Husna. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 39. Ya, halaman 39. Yang pertama yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya maha suci. Allah maha suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Indera manusia itu apa? Ada indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera peraba, itu indera manusia ya. Atau apapun. Allah suci dan bersih dari segala sifat yang dimiliki manusia. Allah lebih suci dari segala sifat paling sempurna yang dimiliki manusia. Ya, manusia memang suci ketika lahir. Ketika lahir dalam keadaan fitrah ya, bersih ya, ketika bayi lahir. Tetapi ketika manusia beranjak dewasa, ya seperti Ustadz, mungkin kalian itu pasti mulai timbul atau muncul dosa-dosa. Yang mana dosa itu akan hilang jika kita mau bertaubat. Nah, ketika bayi lahir itu dalam keadaan fitrah ya, suci ya. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, tua, pasti banyak dosanya ya. Dan tidak mungkin bisa untuk menyamai sifat Allah yang Al-Qudus, yang maha suci di atas segalanya. Baik, di sini ada ayat Al-Qur'an ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ya, ini adalah ayat surat Al-Qur'an surat Al-Jum'ah ayat 1. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih pada Allah, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya, jadi anak-anak, bahwasanya Allah itu adalah Maha ya dari segala-galanya. Termasuk ini suci di antara semua makhluk. Karena Allah itu bukan makhluk ya, jadi tidak bisa disamakan. Kalau manusia, malaikat, jin, setan itu kan makhluk, tapi Allah itu bukan makhluk, pencipta. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dan tiada tandingannya anak-anak ya. Baik, yang bawahnya meneladani sifat Al-Qudus. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menandingi kesucian Allah. Namun kita harus berusaha menjaga kesucian diri kita agar disayang Allah. Di antara dengan cara satu, membersihkan hati dan sifat buruk atau tercela. Loh Ustaz, bagaimana sih sifat buruk itu? Sifat buruk itu ya contohnya memiliki sifat iri, dengki terhadap orang lain. Orang lain ketika mendapatkan kesenangan, kita malah susah. Sebaliknya ketika orang lain mendapatkan musibah, kita malah senang. Nah, tidak boleh. Itu namanya sifat iri atau dengki ya. Atau sifat
Intinya suka suudon ya. Suudon kepada orang lain apa? Berprasangka buruk terhadap orang lain, baik itu saudara, tetangga, teman dan lain-lain. Itu namanya tidak boleh suudon. Sebaliknya apa? Husnuudon. Kalau husnuudon itu adalah berprasangka baik ya. Nomor 2, membersihkan badan, pakaian dan lingkungan sekitar kita. Jadi anak-anak, orang muslim itu harus suka kebersihan. Seperti yang Ustaz jelaskan 2 minggu lalu itu kan ada hadis tentang pola hidup bersih ya, berperilaku hidup bersih. Lah ini harus kita biasakan. Masa orang Islam itu kumuh, kemprong, bau, ya nggak boleh lah. Karena kuncinya adalah suci. Nah, contoh ketika ibadah ya pakai pakaian yang suci, bersih. Ketika sholat juga pakai pakaian yang bersih. Jangan menggunakan pakaian main bola digunakan untuk tidur, digunakan untuk sholat. Jadi 3 in 1. Jadi satu pakaian digunakan untuk berapa kegiatan itu tidak disarankan ya. Kebersihan itu dari diri sendiri anak-anak. Dimulai dari diri sendiri. Nah, setelah itu apa? Lingkungan kita juga dibersihkan ya, dari terdekat dulu, di dalam rumah, di sekitar lingkungan rumah itu juga dijaga kebersihannya. Karena an-nadzafatu minal iman. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik anak-anak, sekarang silakan dibuka halaman 40 ya. Halaman 40. Ya, halaman 40. Halaman 40, ini lanjutannya tadi ya. Nomor 3, tidak menyakiti hati orang lain. Nah, orang lain menyakiti hati itu apa? Mengejek contohnya, mengejek orang lain. Kamu loh kok seperti ini ya? Kok kamu misalkan males, kamu kok males sih? Kamu kok nilainya jelek terus sih? Nah, kok kamu gemuk sih? Ya, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh membuli atau mengejek teman-teman ya. Karena orang yang membuat orang muslim lain sakit hati, maka dia akan menanggung dosa orang tersebut. Tidak boleh. Nomor 4, menggunakan seluruh panca indera sesuai dengan perintah Allah. Panca indera contohnya mulut digunakan untuk berbicara baik ya, berzikir, untuk mengaji, untuk mengingatkan orang lain, tidak untuk berbicara kotor. Karena setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat yang nantinya akan ditotal ketika di hari akhir ya, yaumul hisab. Nah, malaikat raqib atid itu mencatat setiap hari. Oh, ini Zaki berbicara kotor contohnya pada tanggal sekian, pada jam sekian, dan itu tidak akan hilang oleh catatan malaikat. Ada memory card yang besar, ada ya. Jadi tidak akan hilang. Kalau manusia lupa, kalau malaikat tidak akan lupa mencatat perbuatan kita dan akan dilaporkan kepada Allah. Ketika nanti yaumul hisab akan dipertanggungjawabkan pada kita semuanya. Ayo dulu kamu pernah ini. Nah, kamu pernah ini. Nah, itu ya. Terus nomor 5, tidak mudah marah agar hati kita tidak kotor dengan kebencian kepada orang lain. Ya, hati kita itu harus bersih. Bersih itu apa? Tidak menaruh dendam, iri, dengki, ya. Baik. Terus nomor 6, setiap melakukan kebaikan hanya karena Allah. Jadi jangan karena manusia. Contoh, ketika kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang perintah orang Islam itu wajib untuk belajar ya, seperti yang Ustaz pernah bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi setiap muslim itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu atau belajar. Ya, baik, sekarang yang B, as-salam. Tadi kita sudah membahas al-Qudus ya, sekarang as-salam. As-salam artinya maha menyelamatkan. Allah terhindar dari segala aib, kekurangan, dan kepunahan seperti yang dialami makhluk-makhluknya. Allah adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan. Pada dasarnya segala sesuatu yang datang dari Allah mengandung keselamatan bagi manusia. Dia menyelamatkan hamba-hambanya dari bahaya dan bencana serta penyakit. Allah juga memberikan kebahagiaan kepada hamba-hamba yang taat. Ya, jadi Allah itu tidak ada kekurangan, tidak memiliki aib, tidak memiliki kepunahan, tidak ada akhirnya. Ya kalau manusia itu kan dari lahir dan pasti akan menemui ajalnya, entah berapa itu umurnya, tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad wafat ketika usia 63 tahun. Kalau kita ya berapa Ustadz umur rata-rata manusia? Ya kita pakai patokannya
pakai patoknya Nabi Muhammad. Kalau misalkan sampai 70 berarti itu dapat bonus dari Allah. Nah 7 tahun mungkin. Ada yang mungkin 50 tahun sudah meninggal dan 100 tahun itu kan tergantung masing-masing ya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan umur manusia. Jadi tidak bisa disamakan semua. Ya. Allah juga Dia menyelamatkan hamba-hamba dari bahaya dan bencana penyakit. Baik, Allah Ustaz doakan semua kita bisa terhindar dari mara bahaya seperti wabah yang sedang melanda ini ya, virus corona ya. Semoga kita semua selamat dari penyakit tersebut. Allah juga memberikan kebahagiaan kepada hambanya yang taat. Allah memberikan jalan keluar bagi segala masalah kesulitan. Ingat ya anak-anak ya, Allah tidak akan menguji suatu kaum di atas kemampuan kaum tersebut. Jadi semakin iman kita akan ditambah, pasti ujian kita juga akan ditambah. Samanya ketika kita sekolah kan, dari kelas 1 sampai besok mungkin kelas 6 itu kan ujiannya bertambah. Tetapi kita akan bertambah ilmunya dengan melewati ujian tersebut. Nah, seperti ini ya, firman Allah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Surat Al-Hasr ya, ayat 23 ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik. Terakhir ya, halaman 41, silakan dibuka anak-anak, halaman 41 ya. Halaman 41 sudah ya. Meneladani sifat as-salam. 1. Tidak mencelakakan orang lain. 2. Menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. 3. Menghindari iri, dengki, dan perbuatan jahat kepada orang lain. 4. Selalu berdoa untuk memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Bersabar jika terkena musibah karena segala ketentuan Allah pada dasarnya adalah baik. 6. Menciptakan suasana keamanan dan kedamaian dalam kehidupan. Baik anak-anak, untuk hari ini itu ya 2 tema ya, 1 tema tapi 2 Asmaul Husna ya, Al-Qudus dan As-Salam. Untuk minggu depan kita akan masih belajar Asmaul Husna yaitu Al-Khaliq ya, untuk minggu depan. Baik, Ustadz cukup sekian ya. Jangan lupa nanti belajar di rumah, direview kembali materi dari Ustadz Zaki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.